Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan tetap semangat selalu ya. Kita saat ini sudah masuk di semester yang kedua. Semester 2 dan ada mata kuliah yang namanya kelanjutan dari mata kuliah yang pertama, yaitu dasar-dasar pemrograman. Saat ini mata kuliah yaitu dasar-dasar pemrograman sesi kedua. Kalau yang pertama, kita lebih membahas terkait dengan apa itu pemrograman, teorinya, apa itu pemrograman, apa itu compiler, dan untuk latihannya sendiri kita lebih mengarah kepada bahasa C. Nah, itu sebagai dasar dari bahasa pemrograman yang lain. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita doa dulu sejenak, di mana kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, keberkahannya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita, keluarga, nusa, dan bangsa. Dan bagi yang memeluk agama di luar Islam, silakan kalian berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa sejenak. Sebagai mukadimah, penjelasan awal terkait dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang kedua ini, sebagai sasaran utama, sasarannya, itu sasaran umum ya, yaitu diharapkan mahasiswa ini bisa lebih terampil dalam hal penyelesaian masalah menggunakan program komputer. Yang kedua, memberikan pemahaman paradigma atau cara berpikir. Nah, cara berpikir pemrograman agar dapat merancang model dan langkah kerja secara algoritmis dan sistematis. Sasaran lain diharapkan ini dapat melatih keterampilan menuliskan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkini secara efektif. Yang keempat, melatih keterampilan dalam mempelajari bahasa pemrograman dan kerangka kerja atau frameworknya, serta alat bantu yang cocok untuk pekerjaan pemrograman untuk penyelesaian suatu masalah tertentu. Sedangkan untuk sasaran khususnya, yaitu mengenal dan memahami konsep kelas dan objek, serta encapsulation-nya itu sendiri. Yang kedua, mengenal dan menerapkan programming by contract, penerapan abstrak kelas, interface, dan API-nya. Yang ketiga, melatih analisis sederhana dari penerapan object-oriented programming dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, dari sasaran khusus yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengenal dan menerapkan aspek defensive programming. Contohnya seperti exception handling, memory allocation, boundary value dari sebuah data, termasuk penerapan unit testing. Sasaran khusus lain diharapkan nanti mahasiswa melatih keterampilan penggunaan IDE, Environment Development Interface Development Environment, ataupun alat bantu pemrograman lain yang terkini dengan efektif dan efisien. Yang keenam, melatih mahasiswa dalam hal keterampilan memahami dan mengevaluasi eksekusi program, menggunakan debugging dan logging, serta alat bantu visual diagram yang terkait seperti flowchart dan sequence diagram. Di mata kuliah dasar pemrograman pertama sudah kita singgung terkait dengan flowchart. Dan ada sequence diagram pula. Sasaran khusus lain yaitu melatih pemodelan dan implementasi masalah sederhana dalam arti melibatkan tidak lebih dari 5 kelas utama. Yang kedelapan, sasaran khusus lain yaitu mengenal dan melatih penggunaan framework sederhana dan library-library yang tersedia. Mengenal dan menerapkan refactoring sederhana, seperti penyederhanaan kelas, memindahkan atribut dari satu kelas ke parent atau subkelasnya, serta penerapan beberapa desain pattern dalam kasus sederhana. 10. Memperdalam konsep dasar pemrograman seperti flow control, iteration, recursive, dan modul. Ini adalah konsep dasar dari sebuah pemrograman. Ya, nah, konsep dasar sebuah pemrograman itu tidak jauh dari flow control, iteration, recursive, dan modul. Di
dasar pemrograman pertama itu sudah kita sudah berlatih terkait dengan rekursif dan modul. Nah, iteration juga sudah ada, flow control juga sana sudah ada. Dan yang ke-11, mengenal dan melatih penggunaan paradigma baru pemrograman dan konsep-konsep yang ada dalam bahasa pemrograman populer terkini. Ini adalah sasaran khususnya yang diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebagai referensi, karena di dasar pemrograman kedua ini, kita akan membahas lebih khusus ya, membahas terkait dengan bahasa pemrograman berbasis Java. Kenapa harus Java? Salah satunya, alasan lain adalah karena Java sifatnya open source. Nah, sifatnya open source dan yang lebih utama lagi adalah Java itu multi-platform. Tidak dilihat dari sistem operasi apa yang digunakan, perangkat apa yang digunakan, itu tidak melihat ke sana. Jadi kita cukup menulis sebuah program satu jenis bahasa dapat diimplementasikan di berbagai platform. Nah, sebagai referensi, saya ambil dari satu buku edisi ke-10 2014 karangan Daniel Liang yang judulnya adalah Introduction to Java Programming. Untuk rencana pembelajaran, nah ini perlu kita pahami juga. Untuk rencana pembelajaran, di pertemuan pertama kita hanya perkenalan. Perkenalan, kenapa harus Java? Apa fitur Java? Siapa pendirinya Java? Dikembangkan oleh siapa? Dan apa saja kelebihan-kelebihan dari Java itu sendiri? Kita akan bahas di perkenalan di pertemuan yang pertama ini. Di pertemuan yang kedua, baru kita membahas terkait dengan review basic programming. Baru kita mengenal juga di dalamnya, itu adalah selection. Bagaimana kita melakukan sebuah selection. Math function, karakter, string, loop, method. Nah, nanti kita pelajari di sana. Artinya, kalau dilihat dari referensi yang ada, dari pokok pembahasan di sini, kita akan melakukan sebuah full praktikum. Nah, kita semuanya serba menulis skrip. Yang ketiga, array dan array list dan generic. Kita mengenal tentang array dan array list. Di pemrograman pertama, bahasa C, itu sudah kita kenalkan pula terkait dengan array. Bagaimana mengatasi array di dalam bahasa C. Dan bagaimana Java bisa mengatasi atau menggunakan array dalam bahasa pemrograman Java. Yang keempat, kita akan mengenal terkait dengan generic recursion. Generic seperti apa? Recursion itu seperti apa? Dan yang kelima, kita lebih mengarah kepada object-oriented programming. Pertemuan kelima dan keenam, itu keenam adalah lanjutannya dari materi yang sebelumnya, object-oriented programming. Sub pembahasannya terkait dengan objek dan kelas. Dan ketujuh, kita akan membahas terkait dengan object-oriented thinking. Bagaimana cara berpikirnya sebuah orientasi sebuah objek. Ya. Sub pembahasannya terkait dengan review for midterm exam. Dan kedelapan, nanti kita akan adakan sebuah UTS. UTS-nya seperti apa? Nanti saya akan adakan pemberitahuan berikutnya. Semoga di sini sih saya mengharapkan yang paling utama adalah interaksi dari kalian dalam belajar. Setelah UTS, kita masuk di pertemuan yang ke-9, yaitu terkait dengan inheritance dan polymorphism. Apa itu polymorphism dan apa itu inheritance? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang ke-9. Ke-10, kita akan membahas pula terkait dengan abstraction, abstract class, dan interface. Ke-11, exception handling dan text I/O, input-outputnya. Ke-12, kita lebih ke dalam lagi terkait dengan JavaFX, event-driven programming, dan UI control. Nah, cukup menarik di sini. Dan yang ke-13, kita akan bahas terkait dengan binary I/O. Nah, bagaimana merubah, seperti yang kita ketahui ya, tombol di dalam sebuah keyboard, itu yang tampak oleh mata adalah huruf yang kita bisa baca. A, B, C, D, abjad, angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Namun, secara mesin, itu tidak yang dibaca. Bukan itu yang dibaca, tapi adalah bahasa binary.
Di pertemuan ke-14 kita akan membahas terkait dengan event topics, yaitu subject to lecture preference. Dan ke-15, sebelum menuju UAS, kita akan mereview semua materi yang sudah ada dan melihat bagaimana perkembangan kalian terhadap pemahaman materi yang ada. Nah, di sesi terakhir, di akhir semester, kita akan adakan UAS. Di sini, untuk UAS, saya mengharapkan nanti akan ada UAS yang sifatnya praktikum. Itu rencananya. Tapi lihat perkembangan berikutnya, semoga pandemi yang kita hadapi saat ini sudah bisa melandai, bahkan bisa hilang gitu ya. Kita berharap seperti itu. Biar kita bisa berinteraksi secara langsung, tatap muka. Apa itu Java? Ini pengenalannya. Kita mungkin di antara kalian sudah mengenal Java, bahasa pemrograman Java. Kalau bahasa Inggrisnya Java, bahasa Indonesia adalah Jawa. Gitu. Kenapa menggunakan bahasa Java? Kenapa? Kelebihannya apa? Nah, bahasa Java itu sendiri itu adalah sebuah bahasa pemrograman dasar dalam sebuah pembuatan aplikasi yang sifatnya multi-platform dan open source. Menarik kan? Multi-platform. Kalau dikatakan multi-platform di sini, itu adalah lintas sistem operasi dan lintas hardware atau device. Kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Java dan bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Tapi kita juga bisa menjalankan di sistem operasi Linux. Kita bisa juga menjalankan aplikasi yang kita buat di sistem operasi Android mobile. Java dikembangkan di tahun 1995 oleh James Gosling. Ya, waktu itu masih bekerja di salah satu perusahaan yaitu Sun Microsystem dalam naungan Oracle. Nah, biasanya Java itu sendiri, itu kondisinya, bahasa pemrograman kita buat dan Java, itu akan dikompilasi atau dikompil dalam bentuk P-code, atau yang kita kenal dengan sebutan bytecode. Dan dapat dijalankan dalam platform yaitu JVM, Java Virtual Machine. Nah, ini salah satunya, syarat utamanya. Disebut dengan multi-platform yang pasti device tersebut harus memiliki JVM, Java Virtual Machine, atau mesin virtualnya Java. Itu wajib. Kalau tidak ada itu tidak bisa berjalan. Termasuk kita juga dalam pembelajaran di sini, kita butuh JVM itu sendiri. Teknologi apa yang digunakan oleh Java? Nah, teknologinya seperti apa? Yang pertama, Java itu merupakan sebuah development environment, yaitu sebuah peralatan pembangun. Java menyediakan banyak tools, mulai dari compiler, interpreter, penyusunan dokumentasi, paket kelas, dan lain-lainnya. Java ada sebuah aplikasi. Aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serbaguna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang ada. Bisa nggak Java itu kita jalankan dalam sebuah microcontroller? Bisa. Yang penting ada JRE, Java Runtime Environment-nya. Itu salah satu syaratnya, runtime-nya. Sedangkan untuk kebutuhannya sendiri, nah ini yang perlu kita siapkan dalam hal pembuatan atau belajar membuat aplikasi Java di sini. Yang pertama adalah JDK dan JRE. JDK, Java Development Kit. Apa itu? Nah, itu adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari Java, kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti, dapat dijalankan oleh JRE, Java Runtime Environment sendiri. Sedangkan JRE itu apa? Ini adalah alat bantu juga, perangkat lunak juga yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Nah, salah satu syaratnya antara JDK dengan JRE itu harus satu versi yang sama. Atau JRE harus lebih tinggi dari JDK. Nggak boleh JRE di bawah versinya dari JDK. Minimal harus sama versinya. Editor, kita butuh editor dalam hal membuat sebuah program dari Java. Nah, salah satu contohnya adalah NetBeans, kita bisa pakai itu. Eclipse, atau juga TextPad, Notepad,
sebagai editor. Itu bisa kita gunakan itu. Tapi untuk kondisi saat ini kita juga bisa menggunakan text editor lain yang sifatnya multi language seperti Sublime atau Visual Studio Code. Namun di antara Sublime dengan Visual Studio Code kita harus masukkan juga plugin untuk Java runtime-nya. Kenapa harus Java? Kenapa harus Java? Kenapa nggak bahasa pemrograman lain? Misalnya PHP atau apalah gitu ya. Nah, ini salah satu alasan pertama adalah sederhana. Karena bahasa Java itu sendiri secara sintak mirip dengan C. Periode sebelumnya kita belajar bahasa C. Masuk ke Java itu tidak terlalu sulit dalam sintaknya. Nah, selanjutnya orientasi objek oriented. Nah, Java itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, artinya Java kita bisa buat secara modular dan dapat digunakan kembali per modul. Kita bisa buat per sepotong-sepotong. Modul pertama kita buat untuk koneksi database misalnya. Modul kedua kita buat untuk input data. Modul berikutnya kita buat untuk tampilan. Nah, itu bisa kita buat per modul. Tidak harus dalam bentuk satu file yang terdiri dari koneksi database dan selanjutnya sampai dengan akhir. Satu file, itu bahaya, repot. Tapi kalau bersifat per modul, kita bisa pecah-pecah semua. Kenapa harus dibuat per modul? Itu untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah program. Jadi kita tidak ada istilahnya pengulangan, pengetikan bahasa script yang sama untuk menu atau modul-modul yang lain. Yang ketiga, dapat didistribusi dengan mudah. Nah, Java ini dibuat untuk membuat aplikasi terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java itu sendiri. Selanjutnya, interpreter. Java ini dijalankan menggunakan interpreter, yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Nah, yang menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecodes dapat dijalankan pada platform yang berbeda. JVM ini yang penting. Yang kelima, robust Java mempunyai reliabilitas yang tinggi. Compiler pada Java mempunyai kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan bahasa pemrogram lain. Lebih case sensitif. Dan Java mempunyai runtime exception handling untuk membantu mengatasi error pada pemrograman. Kalau ada error, dia akan langsung menuju ke titik error tersebut. Yang keenam, aman. Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi. Nanti kita lihat sendiri. Amannya dalam bentuk apa. Ada beberapa mekanisme keamanan yang menjadi hal utama di dalam Java. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Arsitektur neutral program Java merupakan platform independen. Program cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda dengan Java Virtual Machine. Versinya cukup dengan satu versi untuk JVM. Kedelapan, portable source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda tanpa harus dikompilasi ulang. Ini yang menarik. Kita buat untuk berjalan atau komputer kita berbasis Windows. Kita create di sana. Kita buat aplikasi, selanjutnya kita coba jalankan di Linux misalnya. Itu beda platform. Dua sistem operasi yang berbeda. Apakah perlu kita compile ulang? Tidak. Cukup kita bawa, kopas ke sana, kita jalankan, jalan. Jadi cukup satu kali kita membuat sebuah bahasa pemrograman. Yang ke-9, performance pada Java sering dikatakan kurang tinggi. Tapi dapat kita tingkatkan dengan kompilasi Java lain seperti buatan Inprice, plugin baru ya, biar lebih performance-nya lebih tinggi. Atau Microsoft atau Symantec yang menggunakan Just-in-Time Compiler, JIT. Nah, kita bisa kombinasi di sana.
Yang ke-10, multi-threaded Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. Multitasking. Sebutannya kalau dalam pemrograman multi-threaded. 11, dinamis Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. Dynamic environment. Perubahan pada suatu kelas dengan menambahkan properties atau method dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang menggunakan kelas tersebut. Ini coba menarik. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan fitur. Ini masih terkait dengan pengenalan ya. Kita kenal dulu. Kenal, maka kita bisa, setelah mengenal, baru kita bisa memahami cara kerjanya sebuah bahasa pemrograman. Fitur yang pertama adalah Java Virtual Machine atau JVM. Sebelumnya kita sudah menyinggung terkait dengan JVM. Nah, JVM ini adalah mesin imajiner atau mesin virtual yang bekerja menyerupai aplikasi pada sebuah mesin yang real, nyata. Di JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Nah, spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform manapun, karena proses kompilasinya diselesaikan oleh JVM. Ini dia uniknya. Makanya bisa dikatakan lintas platform. Aplikasi program Java diciptakan dengan file teks berekstensi .java. Pengembangan Java banyak tuh. Ada JS, JavaScript. Cikal bakal inti dari bahasa tersebut adalah Java. Program ini dikompilasi menghasilkan satu berkas bytecode berekstensi .class atau bisa juga lebih. Apa itu bytecode? Nah, bytecode itu adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Kita ngetik dengan skrip yang kita bisa baca secara manusia. Tapi secara mesin nggak bisa membaca hal tersebut. Maka butuh yang namanya compiler. Compiler ini merubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Nah, extension belakangnya .class. Nah, yang kita kenal dengan bytecode. Perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode itu berjalan pada Java Interpreter yang tersedia di semua platform sistem komputer dan sistem operasi. Hampir semua sistem operasi ada Java runtime-nya. Dan hampir semua aplikasi yang kita gunakan selain produk Microsoft ya. Microsoft sendiri pun saat ini sudah agak menggunakan Java sebagai bahasanya di sana dalam pengembangan produknya mereka. Dan Java Runtime itu sendiri itu sudah ada di dalam .NET Framework. Kalau kita mau upgrade, biasanya kalau sudah diinstal gitu ya Java Runtime-nya, ada periode tertentu itu akan muncul informasi di bagian taskbar bawah itu terkait dengan diminta untuk upgrade Java Runtime. Fitur lain adalah garbage collection. Biasanya dalam bahasa pemrograman itu seorang programmer bisa mengalokasikan memori pada saat dijalankan. Kita reserve memori di dalam RAM kita. Berapa kapasitasnya atau yang kita kenal dengan sebutan buffer. Nah, biasanya setelah menggunakan itu, kita harus hapus. Kita harus hapus, dan kita juga kalau mau pakai lagi harus menempatkan kembali. Gitu. Nah, dalam bahasa C dan bahasa C++ lainnya, programmer mutlak. Wajib. Kita harus reserve di sini. Tapi, kalau programmer itu lupa untuk mengembalikan blok memori, sehingga menyebabkan situasi yang dikenal dengan memory leak. Setelah kita reserve di sana, tapi kita lupa menghapus. Akhirnya memori kita itu menjadi apa ya? Ada satu ibaratnya kalau di dalam sebuah lemari
ada rak. Kita sudah taruh satu barang di rak tertentu yang sifatnya sebenarnya sementara, dan ini harus digunakan oleh yang lainnya, gitu ya. Ketika kita sudah taruh dan kita sudah selesai beraktivitas, harusnya barang tersebut kita tarik, kita cabut. Namun karena lupa, barang tersebut kita tidak ambil lagi dari rak. Yang ada adalah antrian di belakang yang ingin menggunakan rak tersebut menjadi tersendat. Nah, kalau di Java ini melakukan garbage collection, yang berarti program tidak perlu menghapus sendiri objek yang tidak digunakan. Nah, ini fasilitas ini dapat mengurangi beban memori dan juga mengurangi resiko atau mengurangi pekerjaan dari seorang programmer itu sendiri. Sifatnya dinamis. Kalau sudah selesai dia akan menghapus. Selanjutnya fitur lain adalah code security. Nah, code security ini adalah terimplementasi pada Java melalui penggunaan Java Runtime Environment atau JRE. Ada 3 lapis untuk melindungi sistem dari untrusted Java code. Yang pertama adalah class loader. Ini menangani pemuatan kelas Java ke runtime interpreter. Proses ini menyediakan pengamanan dengan memisahkan kelas-kelas yang berasal dari local disk dengan kelas-kelas yang diambil dari jaringan. Dari local hard disk itu terpisah dengan yang ada dari jaringan. Artinya dia tidak akan download dan tersimpan secara permanen di sana, di local disk kita. Contohnya kalau di dalam sebuah browser, terkadang ada beberapa website-website tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu yang mewajibkan kita sebagai pengguna menggunakan cookies. Nah, itu sebenarnya salah satu celah di mana orang-orang yang pemrogramer yang jahat, bukan jahat ya, programmer yang senang membuat trojan, virus dan lain-lain, itu adalah salah satu celah. Lapis kedua dari security-nya sendiri di Java, bytecode verifier membaca bytecode sebelum dijalankan dan menjamin bytecode memenuhi aturan-aturan dasar bahasa Java itu sendiri. Jadi Java punya aturan sendiri. Jadi sebelum bytecode itu dijalankan, ada verifikasi terlebih dahulu. Yang ketiga, manajemen keamanan menangani keamanan tingkat aplikasi dengan mengendalikan apakah program berhak mengakses sumber daya atau tidak. Sumber daya seperti apa? Sistem file, port jaringan, proses eksternal, dan sistem windowing. Jadi ada manajemen keamanan yang tugasnya adalah memonitor aplikasi ini diberikan hak atau tidak mengakses device kita. Kalau tidak diberikan akses, maka akan dikunci langsung. Oke, selanjutnya teknik pengamanan. Tadi kita sudah bahas security. Sekarang tekniknya seperti apa? Yang pertama, bahasa dirancang untuk mempersulit eksekusi kode perusak. Ada kode-kode pemrograman yang sifatnya untuk merusak. Peniadaan pointer merupakan langkah besar pengamanan. Kita pernah mengenal istilah SQL injection. Insya Allah kalian masih ingat ya, ada sebuah kasus yang cukup besar, yaitu pada saat adanya pemilu pada saat itu. Ada salah satu hacker ya sebut, itu berusaha masuk membobol aplikasi pemilu dan berhasil dengan menggunakan SQL injection. Nah, ini adalah salah satu kelemahan yang bahasa pemrogram yang menggunakan pointer. Pointer itu ibaratnya seperti kita menggunakan mouse, ada tanda panah, itu adalah sebuah pointer. Posisi di mana saat titik pointer berhenti, nah di saat itulah ada sebuah celah kita bisa masuk untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya oleh si programmer yang kreatif ya. Bukan jahat sebenarnya, kreatif. Nah, itu sebagai di Java itu tidak ada hal tersebut.
Selanjutnya, teknik pengamanan berikutnya adalah Java memiliki beberapa pengaman terhadap applet. Ya, fungsinya adalah untuk mencegah program bertindak mengganggu media penyimpanan. Maka applet tidak diperbolehkan melakukan open read atau write terhadap berkas secara sembarangan. Nggak bisa langsung buka file tertentu, tidak bisa, harus ada izin di sana. Applet ini. Karena Java Applet dapat membuka jendela browser yang baru, maka jendela mempunyai logo Java dan teks identifikasi terhadap jendela yang dibuka. Nah, ini untuk mengatasi munculnya jendela pop-up yang tujuannya adalah menipu user. Oke, tahap pengembangan Java itu sendiri. Dalam tahap pengembangan Java ada beberapa fasenya seperti yang saya gambarkan di sini. Yang pertama, kita ketik dulu skripnya dalam sebuah editor. Selanjutnya kita simpan dalam bentuk file berekstensi .java. Java melakukan compiler, itu hanya satu kali. Lalu menjadi sebuah file yang namanya hello.class. Ini setiap kali program dijalankan, ada hello class terus. Dan tidak menjadi bertambah. Dia akan tiban-petiban terus. Baru ditampilkan di layar monitor, dibantu oleh Java Interpreter. Nah, ini ya tahapannya. Proses yang pertama kita tulis dulu kode program. Kita pakai text editor. Text editor, tadi sempat saya singgung, bisa menggunakan NetBeans, Eclipse, atau Notepad, bisa. Atau saat ini kalian bisa menggunakan yang lebih familiar, lebih mudah lagi. Untuk lebih mudah, kenapa saya katakan lebih mudah? Karena ada autocomplete di sana, yaitu bisa menggunakan Sublime, text editor Sublime, yang saat ini ada versi 3-nya kalau nggak salah. Dan bisa juga Visual Studio Code. Nah, di antara dua itu harus kita tambahkan dulu plugin-nya untuk Java. Selesai, kita simpan. Extension-nya berbentuk .java. Kalau kita mau jalankan, itu ada proses yang namanya kompilasi. Nah, tools-nya apa? Java Compiler. Di Sublime maupun di text editor harus dimasukkan pula Java Compiler. Nah, hasilnya, setelah di compiler, itu akan menghasilkan file dalam bentuk .class. Dan isinya adalah Java bytecode. Bentuknya adalah yang sudah tidak bisa dibaca oleh manusia. 1010 angka-angka yang bahasa mesin di sana. Proses berikutnya adalah menjalankan program. Ya, yang menjalankan program siapa? Java Interpreter. Langsung dimunculkan hasilnya di sana. Out sebagai output. Ya, jadi ada 3 fase di sana, 3 tahap dalam bahasa pemrograman. Sebenarnya tahap ini pun sama persis dengan tahap-tahap di dalam bahasa C. Kita ketik kode program. Kalau periode sebelum kita pakai code block. Bisa juga menggunakan Visual Studio. NetBeans sebagai editor Java bisa juga digunakan untuk bahasa C. Dan compiler, aplikasi text editor seperti Sublime. Nah, terakhir saya coba, ternyata bisa juga untuk bahasa C. Cuma kita membutuhkan sebuah compiler untuk bahasa C. Bahasa C, compilernya ada kalau di code block itu sudah include di sana. Jadi kita tinggal langsung run, maka akan dimunculkan hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuknya ya. Coba perhatikan di sini. Pertama kali kita ketik script, itu harus kita sebut istilah public class. Nah, public class. Baru kita kasih nama, name class-nya apa. Misalnya latihan. Nah, itu bebas, kalau name class bebas. Script yang wajib itu adalah public class. Agar si compiler membaca bahwa ada perintah atau sintak yang harus dijalankan untuk membuat kelas. Karena di sana ada proses konversi bytecode tadi. Apa yang dilakukan dari public class itu sendiri baru masuk ke baris berikutnya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan di sini juga, ada tanda kurung kurawal. Nah, ada tanda kurung kurawal pembuka dan penutup. Nah,
setelah tanda kurung kurawal pembuka, baru kita masuk ke inti dari program yang kita buat. Kita sebut dengan public static void main. Nah, ini yang main, ini yang utama. Bahas script-script selanjutnya, kita tidak perlu lagi membuat public class. Tapi kalau mau ada kelanjutan dari script berikutnya, cukup dilanjutkan sebelum kurung kurawal utama ditutup. Ini ya. Jadi kita bisa lanjutkan script berikutnya setelah ini, kurung kurawal kedua. Kita enter ke bawah, itu bisa lanjut ke public berikutnya, atau kelas berikutnya, atau script berikutnya. Dari contoh yang ada di sini, ini akan menghasilkan tampilan tulisan Hello World. Ini yang termudah. Yang penting kita sudah bisa memahami dan juga perhatikan juga bahasa pemrogramannya, tanda kutip, titik dua, titik koma, itu agak menyerupai bahasa C. Nah, untuk menampilkan tulisan ke layar monitor, kita menggunakan perintah system.out.println. System.out.println. Nah, ini ditampilkan ke layar monitor hasilnya.